Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kita Syarah Nafil al-Fiqh bin Malik rahimahullahu taala. Di hari ini kita mau membahas hak. Alhamdulillah kita dua lagi mencoba kita sama. Kalau Allah taala kalau namanya tasnya kita ya kita mau lihat di Al-Fiqh ini bentuknya. Kalau berbalik kepada Allah di ayat 332 Al-Fadlatul Muqassim Mubhimun bihari Fadlan. Ini bagian kedua di bagian pertama. Allah ibu Musa Bapak ibu Musa Muntasir ibu Mubhimun menjelaskan penjelasan dan bentuk keadaan. Itu menjelaskan baik. Menjelaskan apa? Baik. Kafir dan adham. Contohnya adham. Jadi adham itu sebagai apa? Hak. Dalam keadaan sendiri. Dalam keadaan sendiri. Ini mudahnya perintah hak. Kata Allah Nabi Allah di antara Allah lalu al-tasbih lidah belum normal memberikan perhatian hal bahwasanya dari Allah yang fadlah yang nafas manfaat untuk menunjukkan menunjukkan nawar karena fakar hal liwujud wujud al-manqurah ini pada hal karena ada ketentuan yang disebutkan pada dia Allah dia nasab datang menjelaskan keadaan. Wa kharaja bi qoulihi fadla al-wasl waqib umdah. Keluar dari ucapan beliau fadla dia adalah sifat yang terletak sebagai umdah. Nah, Zaidun qa'imun. Seperti contoh Zaidun qa'imun. Ini qa'imun apa? Apakah was atau bukan? Was. Tapi dia umdah atau fadlah? Umdah karena khobar. Paham kan? Jadi tidak semua was itu adalah hal. Tapi kalau hal itu pasti was, jarang yang keluar darinya. Karena nanti kalau ada jami dia ditakwil ke mustaq. Iya kan? Wa biqaulihi lidalalati 'alal hay'ah, dengan ucapan beliau untuk menunjukkan atas hay'ah yaitu at-tamyiz al-mustaq. Keluar dengannya tamyiz ya mustaq. Iya kan? Seperti contoh ini, lillahi darruhu farisan. Ini kan farisan dia mustaq tapi kan bukan hal. Dia sebagai apa? Tamyiz, kan dia tidak menunjukkan keadaan, tapi menjelaskan yang samar sebelumnya. Berupa zat. Ya, atau berupa jumlah. Fa'innahu tamyizun lahal ala sahih. Sesungguhnya kata farisan itu adalah tamyiz, bukan hal, berdasarkan pendapat yang sahih. Kenapa bisa? Idlam yuqsad bihi ad-dalalatu alal hay'ah. Karena tidak dimaksudkan dengannya, dia menunjukkan atas apa? Hay'ah. Bal at-ta'ajjub min furusiyatihi. Bahkan itu farisan adalah ta'ajjub terhadap furusianya. Paham kan? Ta'ajjub terhadap perkudaannya dia. Lillahi darruhu farisan. Dia kan ta'ajjub itu kan kalimat ta'ajjub. Fahuwa li bayanil muta'ajjab minhu. Dia untuk menjelaskan yang dita'ajjubi. Dia untuk menjelaskan yang dita'ajjubi darinya. La li bayani hayatihi, bukan untuk menjelaskan keadaan. Paham kan? Bukan untuk menjelaskan apa? Keadaan. Ini lillahi darru. Siapa yang dia ta'ajjubi? Farisa. Paham kan? Jelas kan? Sama dengan antum bilang begini. Ishtaratu isrin.
Saya beli 20. Apa itu 20? Sama gini. Lillahi darru. Apa itu yang dia tajubi? Farisa. Jelaskan sama itu. Istilah itu sering. Apa yang 20? Jawabannya apa? Antum katakan kolaman. Jadi kolaman sebagai apa? Tapi bukan hal. Kan dia menjelaskan sebelumnya yang dia beli. 20 itu. Iya. Maka dalika demikian pula ru'aitu rajulan rakiban. Lihat ini. Rakiban. Ini rakiban ini nyata. Dia adalah mustaq. Tapi apakah dia hal? Paham kan? Fa inna rakiban lam yasuq lidalalati ala al-hay'ah. Sesungguhnya kata rakiban tidak dibawakan untuk menunjukkan atas keadaan. Bal li taksisi rajul. Bahkan berfaedah, berfungsi untuk mengkhususkan itu rajul. Karena dia i'rabnya apa? Nah. Paham kan? Walaupun ini melanggar ya. Ini melanggarnya karena sahibul halnya kan harus ma'rifah. Otomatis kalimat ini bukan hal itu. Ra'aitu rajulan rakiban. Karena rajulannya sahibul hal. Iya kan? Kalau begitu jadinya. Sementara ini rajulan nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Makanya tidak jadi memang sebenarnya. Tidak jadi memang sebenarnya. Tapi yang jelas ini bukan untuk menjelaskan keadaan. Tapi untuk mengkhususkan itu rajul. Kemudian waqaulul musannif. Perkataan penulis. Mufhimun fi hal. Wa makna qawlina lidalalati al-hal. Al-hay'ah. Itu maksudnya. Mufhim fi hal. Itu makna dengan ucapan. Lidalalati ala al-hay'ah. Itu maksudnya. Jelas kan? Selesai. Kemudian bait 333. Wa kaunuhu muntakilan mustaqqan yaglibu lakin laisa mustahaqqan. Masyaallah. Keberadaan hal muntakilan bisa berpindah-pindah, maksudnya bisa menjadi hal, bisa juga menjadi selain hal. Mustaqqan dalam keadaan dia mustaq, itu yaglib, itu kebanyakannya. Itu kebanyakannya. Lakin laisa mustahaqqan, akan tetapi bukan wajib. Akan tetapi apa bukan? Wajib. Kebanyakannya mustaq muntakilan. Tidak tetap menjadi hal. Tapi bukan berarti itu apa? Wajib. Enggak, bisa juga yang lain. Kan boleh dia jamid, tapi apa? Mu'awwal. Boleh. Kata beliau rahimahullah, al-aktsar fil hali an takuna muntakilatan mustaqqatan. Asal dalam hal dia muntakilah mustaqqah. Ini tambahan di sini. Sebelumnya kita cuma tahu hal itu harus apa? Mustaq. Di sini ternyata ada kata lagi muntakilah. Apa artinya muntakilah? Perhatikan uraian penulis. Wa ma'anal intiqal alla takuna mulazamatan lil muttasib biha. Mana intiqal yaitu dia tidak selalu menjadi sifat dengannya. Nah ja'a Zaidun rakiban. Lihat, rakiban, farakiban wasfun muntakil. Ini rakiban dinamakan wasf muntakil. Kenapa? Li jawazim fikakihi an Zaid. Karena boleh dia terpisah dari Zaid. Boleh terpisah dari Zaid. Boleh berpindah dari Zaid. Bi'an yaji'a masyian. Kan bisa saja antum bilang. Ja'a Zaidun masyian. Boleh antum bilang. Ja'a Zaidun bakian. Ja'a Zaidun dipahami. Dohikan. Kan boleh diganti. Berarti ini namanya apa? Muntakil. Karena tidak selalu dia yang menjadi halnya. Boleh diganti, dipindah dengan yang lain. Wa qad taji'ul halu ghairu muntakilah. Tapi di sana ada hal yang tidak muntakil. Makanya beliau tadi lakin laisa mustahaqqan. Akan tetapi tidak wajib. Karena ini masalahnya. Wa qad taji'ul hal ghairu muntakilah. Kadang datang hal tidak muntakil. Ai wasfan lazimah. Yaitu dia selalu menjadi apa? Sifat yang lazim. Nah, da'utullaha sami'an. Itu kata sami'an. Apakah sami'an sifat yang muntakil anillah atau sifat lazim? Ya, tidak bisa kita katakan Allah kadang mendengar. Anda paham kan? Berarti ini kan selalu sami'an. Wa khalaqallahu dzarafata yadaiha atwal min rijlaiha. Allah ciptakan jerapah, kedua tangannya lebih panjang daripada kedua kakinya. Tahu jerapah kan? Mana yang lebih panjang? Yang belakang atau yang depan? Iya kan? Yang depan.
Karena bertentangan nanti. Kalau yang panjang depan tangannya, yang pendek tangannya, yang panjang kakinya. Sementara lehernya yang panjang. Kan? Jadi ini kaki depannya, tangannya. Itu atwal. Itu bukan hal dari zarofah. Ya kan? Hal. Ini lazimah atau muntakilah? Lazimah. Tidak bisa antum balik itu atwal ganti dengan aktor. Paham kan? Tidak bisa, itu namanya lazim. Wa qawlu, dan perkataannya penyair, faja'at bihi sabatul adham. Faja'at bihi sabatul adham ka'annama imamatuhu bainar rijali liwa'u. Syahid kita di sini adalah sabato. Maka yang beliau bilang, fasami'an atwal wa sabato hawal. Sami'an dan atwal dan sabato itu semuanya hal. Kenapa? Wahya awsafun lazimah. Dan dia adalah sifat-sifat yang selalu ada. Sifat-sifat yang selalu ada. Karena sabatul idham itu bisa diartikan sawil khuluq, husnul qamah, yang bagus akhlaknya, yang bagus perawakannya. Namanya bagus perawakannya, bisa berubah atau tetap? Kan kalau sudah bagus ya bagus terus. Paham kan? Sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal. Itu sesuatu yang lazim. Sesuatu yang lazim. Kemudian terkait dengan tadi yang mustaq, wa qad ta'til hal jamidah. Kadang datang hal dalam keadaan dia apa? Jamid. Wa yaktsuru dzalika fi mawadi dzakarul musannifu ba'daha biqaulihi. Sekarang masuk penyebutannya. Banyak hal itu pada tempat-tempat yang penulis sebutkan di antaranya. Biqaulihi, dengan ucapannya, wa yakturul jumudu fi si'rin wa fi mubdi ta'awulin bila takallufi kabihu muddan bikada yadan biyadin wa karra zaidun asadan aika asad. Ini tempatnya. Wa yakturul jumud, kebanyakan hal datang dalam keadaan dia jamid. Fi si'r, pakai sin bukan pakai shin. Pada si'r, pada harga. Pada apa? Harga. Wa fi mubdi ta'awwalin bila takalluf, dan pada yang bisa ditakwil tanpa berlebihan. Pada yang bisa ditakwil tanpa apa? Berlebihan. Misalnya antum katakan misalnya hada, misalnya maratu bi Zaidin hada. Marartu bi Zaidin hada. Kan hada kan jamid. Tapi bisa menjadi hal. Kenapa? Bisa ditakwil tanpa takalluf. Karena dibilang marartu bi Zaidin musyaron ilaih. Paham kan? Saya lewat dengan Zaid dalam keadaan apa? Berisyarat kepadanya. Menunjuk kepadanya. Paham kan? Zaid yang diisyaratkan, yang ditunjuk kepadanya. Kabi'uhu muddan bikada yadan biyadin. Jualah satu mud dengan harga sekian, yadan biyadin. Apa itu mirop yadan? Hal. Yaitu mutaqabidain. Yaitu dalam keadaan serah terima. Kan bisa takwil. Wa karra zaidun asadan. Asadan itu irobnya sebagai apa? Hal. Ya kan? Tapi asad apakah jamid atau mustaq? Jamid bisa karena ditakwil aika asad, yaitu seperti singa. Seperti singa. Ini diantara tempat yang boleh hal jamid. Iya, boleh hal jamid. Iya. Kata beliau rahimahullah, yakthuru maji'ul hali jamidatan iddalla ala si'rin. Hal sering datang dalam keadaan jamid kalau dia menunjukkan atas si'ir, harga. Nah, bi'hu muddan bidirham. Berarti kata muddan tadi mencakup juga. Muddan juga itu sudah termasuk hal. Sama dengan yadan biyadin. Bi'hu muddan bidirham. Famuddan hal jamidah. Satu mud kan? Satu mud. Dua telapak tangan disatukan. Wahya fi ma'na mustaq. Dia berada dalam makna mustaq. Idil makna bi'hu musa'ara. Karena jualah dia dengan dalam keadaan dia ada harganya.
musa'aro kulla muddin bidirham. Juallah dengan harga, dalam keadaan dia harga setiap mud dengan 1 dirham. Wa yakturu jumuduha aidan fi madalla ala tafaul. Berarti tadi yadan biyadan itu penunjukan lain juga. Dan banyak juga dia datang dalam bentuk jami pada apa yang menunjukkan atas tafaul, atas saling. Atas apa? Saling. Iya. Kan tafaul wazan tafa'ala maksudnya. Apa makna wazan tafa'ala? Musyarakah. Masuk juga. Contoh bi'tuhu yadan biyadin sama. Ay mutanajizah. Itu saling menyerahkan. Ya, mutanajiz, saling menyerahkan. Au ala tasbih, atau atas penyerupaan. Ini tadi yang ketiga. Karro Zaidun asadan. Kalau dia menunjukkan atas tasbih. Seperti karro Zaidun asadan. Ay musbihan lil asad. Musbihan al asad. Itu mirip dengan apa? Singa. Fayadan wa asad jamidan. Paham kan? Jadi beliau di sini menyebutkan 2 saja. Sementara tadi yang muddan, paham kan? Juga masuk tadi. Maka bisa antum katakan tadi muddan, ya dan asad, jamidan, wasohabukuhuma halal liduhuri ta'awulihima. Boleh dia sah menjadi hal karena nampak ta'wilnya. Bimustakin kama taqaddam. Dengan mustaq sebagaimana yang telah lewat ta'wilnya. Iya, wa ila hada asyara biqaulihi, dan kepada inilah beliau isyaratkan kepada ucapannya wa fi mubdi ta'awul ayyatur maji'ul hal jamidah haitsu dhahara. Jadi mubdi di situ nampak ta'wilnya. Paham maknanya? Jadi mubdi adalah dari apa? Nampak maknanya. Pada kata yang nampak ta'wilnya haitsu dhahara ta'awuluha bimustaq. Ketika nampak ta'wilnya dengan apa? Ya, wa ulima bihada wa maqablahu, diketahui dengan pernyataan ini dan apa yang sebelumnya, ana qaulun nahwiyin innal hal yajibu an takuna muntakila mustaqah, makna dalika huwal ghalib. Artinya itu kebanyakannya. Paham kan? Maka yang belum katakan tadi lakin laisa mustahaq. Maknanya ini kebanyakannya. Ya, makna anna dalika huwal ghalib, la annahu lazim. Bukan lazim, bukan keharusannya. Wahada makna qoli fi ma taqaddam, inilah makna ucapan beliau pada bait syair yang sebelumnya, lakin laisa mustahaqqa, akan tapi tidak apa? Tidak wajib. Selesai. Nah, kemudian hal kan harus ma'rifah, harus nakirah. Sekarang bagaimana kalau ada nakirah? Ada hal ma'rifah. Wal halu in urifa labdan fa'takid tankirahu ma'nan kawahdaka ijtahid. Ini lagi masalah, dan masalah ini bukan masalah baru bagi kita, alhamdulillah. Ya, bahkan di Tufa sudah disebutkan. Hal kalau dia dima'rifahkan secara lafadznya, maka yakinilah nakironya. Maknanya. Yakinilah nakiro maknanya. Kawahdaka ijtahid. Sama dengan contoh ijtahid wahdaka. Wahdaka ma'rifah atau nakiro? Lafadznya. Ma'rifah karena didofakan pada siapa? Domir, tapi ini maknanya nakiro. Karena ijtahid wahdaka maknanya apa? Ijtahid munfarida. Sama ya? Madhabu jumhuri nahwiyin. Madhab mayoritas ulama nahwu. Anal hala takunu ila nakiro. Bahasanya hal tidak akan ada kecuali pasti nakiro. Wa anna ma warada minha mu'arrafa. Bahasanya apa yang datang darinya berupa ma'rifah, labdon secara lafaz, bahwa munakkarun maknan. Maka dia nakiro secara makna. Faqaulihim ja'ul jamma al-ghafira wa arsalah al-iraka wa jatahid wahdaka wa kallamtuhu fa. Apa itu? Kallamtuhu fahun ila fiyya. Gimana ini? Kallamtuhu fahun. Kalau dicetakkan antum mati. Fahun. Ya seharusnya dikasih alif ya. Begitu ya? Enggak perlu dia bilang fahan. Kenapa? Karena fa ismul asma'ul khamsah. Hanya itu apa?
Mudhofun ilaih, hak domir. Jadi fahu. Fa mansub atau marfu atau majrur? Mansub. Alamat nasabnya apa? Alif. Dia mudhof kepada hak. Berarti dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kalamtu fahu ila fi. Saya berbicara dengannya dalam keadaan mulutnya kepada mulutku. Maksudnya seperti kita bilang tak mata. Tapi ini mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Jadi fahu ila fi. Lihat, fal jamal wal iraka wa wahdaka wa fahu ahwal. Itu semua irobnya sebagai hal. Itu semua irobnya sebagai hal. Wahya ma'rifah. Dan semuanya apa hukumnya? Ma'rifah. Walakinnaha mu'awwalatun binakiratin. Akan tetapi dia ditakwil ke nakiro. Akan tetapi dia ditakwil ke nakiro. Maksudnya gimana takwilnya? Kata beliau wa takdir ja'u jami'an. Itu contoh pertama. Ja'ul jammal gofir. Jamma al gofir. Apa? Ja'u jami'an. Wa arsalaha al-iroka. Takdirnya wa arsalaha mu'tarikatan. Wajtahid wahdaka. Takdirnya wajtahid munfaridan. Wa kallamtuhu musyafahatan. Itu yang fahu ilafi. Saya berbicara kepadanya secara langsung. Saya bicara kepadanya secara langsung. Itu takdirnya semuanya. Berarti maknanya nakiro. Walaupun lafadznya apa? Ma'rifah. Wa za'amal Baghdadiyun. Dan disangka oleh orang-orang Baghdad. Wa Yunus annahu yajuzu ta'riful hal mutlaqo bila ta'wil. Orang-orang Baghdad. Demikian pula Yunus. Menyangka bahwasanya boleh hal ma'rifah secara mutlak tanpa ditakwil. Fa'ajazu ja'a Zaidun ar-Raqiba. Dia bolehkan seperti itu. Padahal kalau kita ini akan irob sebagai apa itu raqib? Nah, kan begitu. Iya. Wa fassalal kufiyun. Sementara orang-orang Kufa merinci. Kita lihat lagi rinciannya orang Kufa. Orang-orang Kufa merinci. Faqalu mereka bilang, in tadammanatil hal makna syart soha ta'rifuha. Wa illa fala. Kalau hal mengandung makna syarat, boleh dia ma'rifah. Kalau tidak, maka tidak boleh. Paham rincian orang Kufa? Kalau hal itu mengandung makna syarat, boleh dia dalam keadaan ma'rifah. Kalau tidak mengandung makna syarat, tidak boleh dia ma'rifah. Paham ini? Ini orang Kufa. Famitalu ma tadammana makna syarat. Katanya, contoh yang terkandung padanya makna syarat. Zaidun ar-Raqib ahsan minhul masyi. Zaid dalam keadaan berkendaraan lebih bagus daripada dia di apa? Jalan kaki. Ini kan mengandung katanya makna apa? Syarat. Farraqib al-masyi halan. Raqib dan masyi keduanya hal. Wa sahha ta'rifuhuma. Padahal pakai al semuanya. Ar-Raqibah al-masyiyah. Sah katanya dia ma'rifah boleh li ta'awulihima bisyarat. Karena dia ditawil ke syarat. Itu takdir katanya. Karena takdirnya ida Zaidun ida Raqiba ahsan minhu ida masya. Dia bebani dirinya sekali dengan apa? Takwil. Wa illam tataqaddar bisyarat. Kalau antum tidak takdirkan dengan syarat, lam yasih ta'rifuha. Tidak boleh dia ma'rifah. Fala taqul ja'a Zaidun ar-Raqiba id la yasihu ja'a Zaidun in Raqiba. Paham kan? Antum tidak boleh katakan ja'a Zaidun ar-Raqiba. Baca nasab. Antum boleh kalimat seperti itu. Tapi antum baca apa? Rofa. Sebagai nah. Kenapa kata mereka tidak boleh? Karena tidak mengandung makna apa? Syarat. Cuma ini semuanya adalah pembebanan diri. Karena asalnya tidak ada takdir. Asalnya tidak ada apa? Takdir. Pendapat yang pertama tadi itu yang mengatakan bahwa tidak datang nakir ma'rifah kecuali boleh ditakwil. Paham kan? Walaupun ma'rifah lafadznya tapi maknanya nakiro. Selesai. Nah, kemudian berikutnya lagi. Yang kita, Masya Allah, kadang datang dalam kitab. Tiba-tiba kita i'rab hal. Kadang kita bingung.
Ana juga tidak jelaskan karena kadang di orang baru agak sulit, orang pemula yang kita belum belajar Ibnu Aqil. Jadi ada kita kadang di dalam sebagian baca kitab itu ada masdar mansub. Kan tidak bisa kita i'rab sebagai apa? Seperti antum dibaca Tuhfatul Wusubiyyah kan selalu ada niabatan. Itu kan bukan mustaq, itu kan masdar. Kok kita i'rab hal? Kan begitu. Cuma kita tidak bisa jelaskan kenapa, karena pelajarannya belum ada. Nah, di sini. Kata beliau di bait 337. Wa masdarun munakkarun halan yaqo. Bikatrotin kabuktatan zaidun tola. Masdar nakiro hal yaqo halan. Dia terjadi, terletak sebagai hal. Ternyata bukan hanya mustaq, masdar. Walaupun dia jami, kan masdar jami. Kalau dia nakiro maksudnya tidak beral, tidak diidopakan. Sering menjadi hal. Makanya sering tak niabatan ini dhamma, niabatan ini fathah. Sebagai apa itu? Hal. Syaratnya terpenuhi enggak? Apa syaratnya tadi? Nakiro. Terpenuhi. Bikatro. Itu kebanyakan, bahkan banyak. Ini masalahnya. Sering itu masdar datang menjadi apa? Hal. Yang penting dia apa nakiro. Seperti kabagtatan zaidun tola. Asalnya tola zaidun bagtatan. Tola zaidun bagtatan. Ini kan bagtatan. Kadang sebagai orang kita sebagai pemula pasti arah pandangan pikiran kita kalau bukan maf'ul mutlak berarti maf'ul li ajli. Tapi ini kan tola zaidun bagtatan. Tidak bisa jadi maf'ul mutlak karena tidak selafat, tidak juga semakna. Terus tidak bisa juga jadi maf'ul li ajli. Kenapa? Tidak bisa juga jadi maf'ul li ajli kan dia bukan perbuatan hati. Kita mau jadikan apa? Paham gak ini? Ternyata di sini dia jadi apa? Hal. Tapi ingat itu syaratnya. Kebanyakan dia datang dalam bentuk apa? Nakirah. Ini ilmu Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Hal bisa berupa masdar. Kalau kita belajar sebagai pemula, hal itu biasanya isim fa'il, isim maf'ul. Paham kan? Ternyata dia bisa menjadi apa? Berupa masdar juga. Masdar juga. Kata beliau rahimahullah, hakul hal ayakuna waswan. Nah ini memang asalnya. Haknya hal itu berupa tahu waswah? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Wa huwa madalla ala ma'nan wa sahibuhu. Dia apa yang menunjukkan atas makna dan pelakunya. Karena so'im orang yang berdiri. Dah pelaku. Kako'im. Wa hasan. Wa madrub. Bercontohkan 3. Ko'im isim fa'il. Hasan. Apa? Sifatul musyabbahah. Madrub isim maf'ul. Fabukuha masdaron ala khilafil asal. Maka dia datang berupa masdar itu menyelisih asalnya. Id la dalalata fihi ala sahibul makna. Karena dia tidak menunjukkan atas pelaku dari makna itu. Karena gini kan, ketika antum bilang doroba itu dorban nggak sama dengan dorib. Kan kalau dorib apa artinya? Yang memukul. Kalau dorb kan pukulan. Hanya kejadian saja. Kan masdar maknanya hanya apa? Kejadian. Itu dia. Tapi waqadekaturu maji'ul hal masdaron nakirotan. Akan tetapi telah banyak datang hal dalam keadaan berupa masdar nakiro. Walakinnahu laisa bimakis bimaji'ihi ala khilafil asal. Akan tapi ini saja yang dikatakan oleh Ibnu Aqil. Akan tetapi tidak dikiaskan datangnya atas khilafil asal. Karena dia menyelisih apa? Asal. Wa minhu contohnya Zaidun tola'a bagtatan. Bagtatan masdar nakiro. Wa mansub alal hal. Wa takdir Zaidun tola'a bagitan. Paham kan? Takbir. Hada madhabu Sibawai wa jumhur. Kalau Sibawai selesai. Ini yang kuatnya. Ini madhab Sibawai, apalagi ini adalah madhab juga apa? Jumhur. Wadhab al-Akhfash, biasa. Ini saingan ketat betul ini. Sibawai sama al-Akhfash. Al-Akhfash berpendapat wal mubarid. Ya. Ila annahu mansubun alal masdariyah. Maksudnya sebagai apa masdariyah tadi? Maf'ul mutlak. Bahwasanya dia masdar sebagai dia mansub sebagai masdariyah. Maksudnya kalau dibilang masdariyah maksudnya maf'ulun mutlak.
Wal amil fihi mahdhuf. Mereka bilang amil padanya dihilangkan. Wa takdir, ya takdirnya menurut mereka tola az-zaidun ya bagot, tola az-zaidun ya bagotu bagtatan. Saya bagotu indahuma huwal hal la bagtah. Maka menurut Al-Aqwas dan Al-Mubarrid, ya bagotu itulah hal karena jumlah. Ya kan setelah ma'rifah. Hal bukan bagtah. Kalau bagtata sebagai maf'ul mutlak. Wa dhahabal kufiyuna ila annahum mansub alal masdariyah kama dhahaba ilaihi. Orang-orang Kufah juga berpendapat dia mansub di atas masdariyah sebagaimana yang keduanya tadi. Walakin an-nasib lahu indahum al-fi'il madhkur. Ini lagi lebih jauh lagi. Keluar daripada syarat maf'ul mutlak. Kan syarat maf'ul mutlak kan harus selafat atau semakna. Kalau Al-Mubarrid dan Al-Aqwas mending. Karena dia takdirkan ada apa? Fi'il yang hilang. Kalau ini enggak. Yang menasabnya adalah apa? Fi'il yang disebutkan. Wahotola li ta'wilihi bifi'ilin min labdil masdar. Karena dia ta'wil fi'il itu dengan dari lafaz masdar. Takdir peqaulika, takdir pada ucapan antum, Zaidun tola'a bagtatan, Zaidun bagota bagtatan. Ya sama juga, tapi tola'annya mana? Jauh. Fayu awwiluna tola'a bibagta. Dia ta'wil itu tola'a dengan apa? Bagota. Wa yansibuna bihi bagta. Dan mereka nasab dengannya apa? Bagta. Dengan fi'il yang mereka ta'wil. Jadi ta'wilnya, jadi dia tidak bilang ada fi'il yang disembunyikan. Tapi langsung tola'a ditakwil ke mana? Ke bagta. Ini jauh. Yang benarnya pendapat pertama tadi. Tidak repo-repo ditakwil. Ya, karena asalnya tidak ditakwil, asalnya tidak ada takdir. Asalnya tidak takwil, asalnya tidak ditakdir. Iya. Dua lagi. Walam yunakkar ghaliban dul haliin lam yata'akkar aw yukhassas aw yabin min ba'di nafyin aw mudahihi kala yabgi imru'un ala mri'in mustashila. Masya Allah. Sekarang setelah beliau selesai dari hal, maka sekarang beliau berbicara tentang sahibul hal. Ini sekarang ini sahibul hal yang mau beliau jelaskan. Kata beliau di bait 338. Walam yunakkar ghaliban dul hal. Dul hal maksudnya sahibul hal. Sahibul hal lam yunakkar ghaliban. Tidak dinakirokan kebanyakannya. Berbeda dengan hal tadi. Sahibul hal tidak dinakirokan kebanyakannya. Illam yata'akhir, jika dia tidak diakhirkan. Artinya jika sahibul halnya diakhirkan boleh nakiro. Paham kan? Au yukhassas, atau jika dia tidak dikhususkan. Maksudnya dikhususkan nanti dengan idhofah atau dengan na'at. Artinya boleh sahibul hal nakiro kalau dia dikhususkan dengan na'at atau dikhususkan dengan mudhafun ilaih. Au yabin, jika tidak dikhususkan atau dengan dia datang sebagai yabin. Apa yabin? Itu datang untuk menjelaskan. Atau datang untuk menjelaskan. Ya. Yang datang untuk menjelaskan ini dijelaskan oleh bait berikutnya. Yaitu mimba dinafin. Itu datang menjelaskan maksudnya tadi setelah nafi. Au mudohihi, atau yang menyerupai nafi. Yaitu istifham atau nahi. Yaitu istifham atau apa? Nahi. Seperti kala ya bagi mru'un alam ri'in mustashila. Antum coba perhatikan itu kata mustashila. Naat kan? Naat untuk siapa? Hal untuk siapa? Mana sahibul halnya? Boleh antum katakan imru'un, boleh antum katakan imri'in. Paham kan? Bisa itu. Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Dibolehkan kenapa? Kan diawali oleh apa? Nafi. Atau syibuh nafi. Karena ya bagi majzum. Berarti la'nya di situ adalah siapa? Lana nahi. Paham kan? Dibolehkan. Artinya pada dasarnya sahibul hal tidak boleh nakiro. Kecuali ada musawwiknya. Kecuali ada yang membolehkannya. Seperti yang belum sebutkan. Kalau dia diakhirkan atau dikhususkan. Ya, atau dikhususkan.
Kata beliau hakku sahibul hal ayakuna ma'rifah. Hak sahibul hal ma'rifah. Wala yunakkar fil ghalib, tidak dinakirokan kebanyakannya. Illa inda wujudi musawwigin. Ini dia. Kecuali kalau ada musawwignya. Kecuali ada musawwignya. Seperti pembahasan mubtada. Ya kan? Mubtada tidak boleh ma'rifah. Tidak boleh kan nakiro. Kecuali ada apanya? Musawwignya. Sama ini. Musawwig di mubtada sama dengan musawwig di sahibul hal ini. Ya kan? Mirip. Iya. Wahu ahadu umur, yaitu salah satu dari perkara. Minha pertama ayat taqaddam hal ala nakiro. Hal mendahului nakiro. Sama dengan pembahasan mubtada khobar. Kalau mubtadanya diakhirkan, paham kan? Khobarnya dikedepankan berupa jar majrur. Sama ini juga. Nah, fiha qa'iman rajulun. Apa i'rabnya qa'iman? Hal. Mana sahibul halnya? Rajulun. Boleh kan dia diakhirkan nakiro. Wa qaulu syair, dan perkataan penyair, wa ansyadahu Sibawai, dan ini yang dibawakan oleh Sibawai, wa bil jismi minni bayyinan law alimtihi syuhubun wa in tastashhadi al aina tashhadi. Lihat, syuhubun sahibul hal, bayyinan itu hal. Dibolehkan hal dalam keadaan dibolehkan sahibul hal dalam keadaan nakiro, yaitu syuhubun, karena dia diakhirkan. Halnya di mana? Halnya dikedepankan. Wa kaqaulihi, dan seperti perkataan penyair, wa malama nafsi mitlaha lilaimun wala sadda faqri mitlu ma malaktu yadi. Mana dia? Mana dia? Hah? Mana hal, mana sahibul hal? Halnya mitlaha. Tah, sahibnya mana? La imun. Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Dibolehkan. Kenapa? Karena halnya di depan, sahibul halnya di belakang. Boleh. Kata boleh faqo iman hal min rajul, wa bayinan hal min syuhub, wa mitlah hal min la. Itu dia. Wa minha an tukhassas an nakiro biwasf au bidofah. Di antara musawwignya, nakiro itu dikhususkan dengan sifat atau dengan idofah. Sama dengan di mubtada khobar. Ya, famitalu ma tukhassas biwasf qauluhu ta'ala. Contoh dia dikhususkan dengan wasf firman Allah Ta'ala, fiha yufraku kullu amrin hakimin amron min indina. Apa i'rabnya amron? Paham pertanyaannya kan? Kita bilang apa? Hal. Hal dari mana? Dari amrin. Gitu ya? Atau hal dari kul? Hal dari mudhaf. Mana mudhafnya? Kul. Dikhususkan dengan apa ini? Mudhaf nilai. Begitu ya? Kalau itu antum anggap hal dari kul. Kalau antum anggap hal dari amrin, dan itu yang diinginkan dalam ayat ini. Itu yang diinginkan dari ayat ini. Hal dari amrin. Kenapa dibolehkan? Kan dia telah disifati. Mana sifatnya? Hakimin. Paham kan? Itu contohnya. Dia disifati. Wa kaqauli syair, dan perkataan penyair, najaita ya Rabb Nuhan wastajabta lahu fi fulkin makirin fil yammi mashhuna. Apa i'rabnya mashhuna? Itu pertanyaan kita. Mashhuna i'rabnya sebagai apa? Hal. Mana sahibul hal? Itu pertanyaan kedua. Jawabannya adalah fulukin makhirin. Fulukin sahibul hal. Nakiro atau ma'rifah? Paham kan? Jawabannya nakiro. Apa yang membolehkannya? Karena dia disifati. Mana sifatnya? Makhirin. Jelas kan? Wa asyayad'u bi ayatin mubayyinatin fi qaumihi alfa amin ghairu khamsina. Iya, ini bagus juga syairnya ini. Engkau wahai Rob menyelamatkan Nuh dan mengabulkan doanya di perahu yang besar di dalam lautan ya banjir itu. Dia hidup yad'u berdakwah dengan ayat yang jelas di kaumnya 1000 tahun ghairu khamsina, kecuali 50. 1000 tahun kecuali 50, maksudnya 950 tahun. Ini taksis bi idhofah. Wa mitalu ma taqutu khassas ini taksis bin na'at. Wa mitalu ma tukhassas bil idhofah, contoh yang dikhususkan dengan idhofah
qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Sawa'an na'at untuk arba'ah. Dibolehkan karena dia mudhaf kepada ayyamin. Paham kan? Mudhaf kepada apa? Ayyamin. Mudhaf kepada nakiro tetap nakiro. Mudhaf ke nakiro tetap apa? Nakiro. Itu yang dikhususkan dengan idhofah. Au antaqo an nakiro ba'da nafi. Ini tadi au yabin mim ba'di nafin. Itu sambungannya. Atau menjelaskan, bisa begitu artinya, bisa juga antum artikan langsung au yaqo. Atau terletak supaya langsung jelas dengan bait kedua, atau terletak mim ba'di nafin au mudhahihi. Itu langsung jelas terjemahannya. Iya. Atau terletak setelah nafi atau syibun nafi. Wa syibun nafi al-istifham wan nahi wa hul muradu bi qoulihi au yabin. Ini langsung. Inilah au yabin antaqa. Mim ba'di nafin au mudhahihi. Jadi perhatikan kata satu katanya itu di bait 338. Lanjutannya malah di 339. Jadi harus dibaca bersambung nanti jadinya terjemahannya. Iya. Famitalu ma waqa ba'da nafi, contoh yang terletak setelah nafi, ma humma min mautin himan waqiya wala taro min ahadin baqiya. Lihat. Ini dua-duanya ini. Ma humma min mautin hima waqiya wala taro min ahadin baqiya. Waqiya baqiya na'at. Afan. Kenapa selalu na'at? Hal. Itu adalah apa? Hal. Sohibul halnya. Itu sebelumnya. Yang diawali oleh apa? Penafian. Wa minhu qaulu ta'ala, diantaranya juga firman Allah Ta'ala. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ini walaha kitabun. Itu jumlah sebagai hal. Karena di awal penafian, padahal itu dari Korea. Korea nakiro. Ya kan? Tapi di awal oleh apa? Ma. Di awal oleh ma. Falaha kitab jumlah fi mudil hal. Min Korea. Daripada Korea. Wasoha maji'ul hal minan nakiro. Sah di sini datang hal dari nakiro. Kenapa? Litaqaddumin nafi alaiha. Karena penafian mendahulunya. Alhamdulillah. Wala sehukanul jumlah sifah. Dan belum bilang tidak cocok jumlah itu sebagai naat. Padahal dia jatuh setelah nakiro. Khilafan li Zamakhsyari. Berbeda dengan Zamakhsyari. Karena Zamakhsyari dia i'rab sebagai apa? Naat. Iya. Li'annal wawa la tufsal bainal sifah wal mausuf. Karena waw tidak boleh dipisahkan antara sifat dan mausuf. Ini maksudnya. Ini. Seandainya ini walaha kitabun sebagai naat, maka seharusnya dikatakan min qaryatin walaha kitab. Paham? Dibilang wa ma ahlakna min qaryatin laha kitab. Paham? Ini malah apa? Terpisah. Yang memisahkan bahkan bukan hanya waw. Juga apa? Illa. Kan seharusnya kalau naat begini. Seperti contoh di ayat. Sami'na fatan yadkuruhum. Di ayat. Sami'na fatan yadkuruhum. Yadkuruhum ini sebagai apa? Naat untuk siapa? Untuk fatan. Kan begitu? Untuk fatan. Tidak ada pemisah. Adapun kalau ada pemisah ini kan waw haliyah. Waw haliyah. Maka tentunya i'rab yang pertama itu yang benarnya. Wa'idun wujud illa. Ini yang kedua. Juga ada illa. Jadi pertama tadi ada waw sebagai pemisah. Yang kedua karena ada apa? Illa. Mani min dalik. Melarang dari menahan dari hal itu. It la yu'tarad bi illa baina sifat wal mausuf. Karena tidak pernah disisipkan, dipisahkan oleh illa antara sifat dan mausuf. Namanya na'at dan man'u tidak pernah diitirad, disisipi oleh siapa? Illa. Tidak pernah. Makanya apa yang dikatakan oleh Zamakhsyari itu tentunya tidak benar. Yang benarnya i'rab tadi yang pertama, dia sebagai apa? Sebagai hal. Sebagai hal. Walaupun sebelumnya nakiro, tapi itu kan dibolehkan. Karena diawali oleh penafian. Dibolehkan. Wa mimman suraha bima'ni dzalika Abul Hasan Al-Aqwash fil Masail wa Abu Ali Al-Farisi fit Tadhkirah. Di antara yang jelas mengatakan tidak bolehnya hal itu adalah Abul Hasan Al-Aqwash dalam Al-Masail dan Abu Ali Al-Farisi dalam At-Tadhkirah. Tapi wa mitalu ma waqa ba'da al-istifham itu tadi nafi.
Sekarang tinggal contoh terletak setelah istifham. Qauluhu, perkataan penyair. Ya sahi hal humma aisyun bakia. Fataro linafsikal udra fi ib'adihal amala. Mana dia? Bakia hal. Paham kan? Mana sahibul halnya? Aisyun. Kan begitu? Boleh karena setelah terletak setelah apa? Istifham. Dia bolehkan. Wa mitalu ma waqa'a ba'da nahi. Contoh terletak setelah nahi. Qaulul musannif, perkataan penulis di bait syair. La yabghi imru'un ala mri'in mustashila. Wa qaulu Qatari ibnul Fuja'ah. Wah, namanya Qatari ibnul Fuja'ah. Qatari namanya yang tiba-tiba. Jadi dia kasih nama bapaknya Fuja'ah. Anaknya Qatari. La yarkan ahadun ilal ihjami yaumal wago mutakhawifan lihimami. Mana dia? Mana ini? Ini mutakhawifan. Mutakhawifan ini sebagai apa? Hal. Mana sahibul halnya? Ahadun. Nakiro atau marifah? Nakiro. Tapi boleh. Kenapa? Di antara musawwifnya diawali oleh apa? Penafian. Selesai. Alhamdulillah. Wahtaroza biqaulihi goliban, tapi keluar dengan ucapan beliau tadi kan goliban. Ibnu Malik belum memang bilang goliban. Mimma qalla maji'ul hal fihi minan nakiro bila musawwif. Untuk mengeluarkan dari apa-apa yang datang hal berupa nakiro tanpa ada musawwif. Minal musawwigot al-madkurati, dari pembolehan-pembolehan yang disebutkan. Wa minhu qauluhum, di antaranya perkataan mereka orang Arab, marartu bima'in qadata rajulin. Sekarang qadata itu hal. Ini lagi datang hal berupa masdar. Paham ini? Dia hal dari mana? Mana sahibul halnya? Ma'in. Nakiro atau marifah? Nakiro. Apakah ada musawwifnya? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak diakhirkan. Tidak ada sifat. Tidak ada mudhaf nilai. Tidak ada nafi, tidak ada nahi, tidak ada istifham. Datang. Wa qauluhum alaihi mi'atun bid'ah. Sama. Wa ajaza Sibawayh, dan dibolehkan oleh Sibawayh. Fiha rajulun qa'iman. Selesai. Kalau Sibawayh membolehkan. Iya kan? Kalau Sibawayh membolehkan, kan dia tidak pernah membolehkan kecuali ada dia dengar dari orang Arab. Dia bolehkan ini. Fiha rajulun qa'iman. Qa'iman hal dari mana? Rajul, nakiro. Tak ada musawwifnya sama sekali. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi SAW. Sholat Rasulullah SAW qa'idan. Wa sholla wara'uhu rijalan kiaman. Kiaman. Pertama itu kiaman masdar. Paham gak ini? Bisa di-i'rab masdar. Karena dari qomak yakumu kiaman. Walaupun dia bisa diarahkan ke jamak taksir dari qa'im. Anda paham kan? Yang kedua dia datang hal untuk nakiro. Karena rijalun sebagai apa? Nakiro. Selesai. Alhamdulillah. Sampai di situ dulu.